Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kayak ini ya, youtuber handal ngomong gitu. What's up guys? And now gua mau ngasih tahu mau jawab berbagai pertanyaan yang kepo. Gimana sih cara live streamingnya Bekasipedia ya, yang diisi oleh Pujaan Hati ya. Nih gua lagi di tempat atau base campnya Pujaan Hati manggung Thailand ya, di Rekavida. Nah ini di hari Senin ya, Senin jam 4 sore ya, karena jadwalnya Pujaan Hati itu jam 5 ya, jam 5 sampai jam 10 malam kalau hari Senin. Kalau hari Minggu itu biasanya lebih awal, di sekitar jam-jam 4 lah ya. Nah kalau hari Sabtu malam Minggu ini masih tentatif, entah kita ada di Rekavida atau di angkringan. Dan sekarang gua mau ngebedah ya, gear-gear apa aja yang dipakai Pujaan Hati saat live streaming di Bekasipedia TV ya. Ini baru kulitnya doang, gear-gearnya doang ya. Nih, sebenarnya kuncinya ada di mari. Mana sih di? Nah, ada di sini. Nih senior pasti tahu nih. Apakah ini? Ini adalah sound card ya. Kalau mau streaming itu harus pakai sound card ya. Bentar ya. Nih gue kasih lihat depannya ya. Tuh. Ini sound cardnya. Ini sound card test cam 18x08 ya. 8 input 16 ya, 8 input kali 16 kali 08, 16 input 8 output. Nah pakai sound card ini, jadi per channel itu masuk tuh atu-atu ya. Ini jangan nanya ini dulu, ini dulu nih, fokus nih, harus ada ini dulu nih kalau mau live streaming nih. Kalau full band, kalau dia cuma nyanyi sama gitar doang ya, itu cuma pakai sound card yang ini nih, Focusrite. Karena ada dua inputan, satu bisa dipakai buat mic, satu lagi baru pakai gitar gitu ya. Terus kenapa gue jadi pakai dua sound card ya? Ini pertanyaan yang smart. Jadi sound card ini, Tascam ini yang 16 kali 08 yang tadi gue udah bilang, ini adalah untuk mengcapture per instrumen gitu. Jadi biasanya Pujaan Hati itu drum, bass, gitar 2 sama keyboard. Jadi kan 5 instrumen nih. Nah 5 instrumen ini kita capture per channelnya begitu. Baru vokal ada 2, jadi ada 7 inputan, butuh 7 inputan. Nah makanya gue pakai Tascam 16 kali 08. Nah lalu ini adalah sound card Focusrite 2i2. Ini tujuannya adalah untuk live streamingnya, buat di OBS-nya. Karena kalau ini Tascam ini kalau gua pakai OBS, jadi software gua buat tembak ke live streaming itu pakai OBS ya. Ini baru gua kasih tahu kulitnya doang ya guys ya. Next konten gua bakal bedah gimana routingnya ya. Ini suara agak berisik karena di sono ada yang lagi nyeting motor. Nah di OBS ini kagak kedetek nih sound card Tascam ini gitu, karena dia nggak ada loopnya gitu. Dia nggak ada loopnya. Loop apa sih? Nah ntar juga akan gue bahas ya, pelan-pelan lah supaya banyak yang nonton nungguin. Nah kalau ini Focusrite ini dia kedetek nih sama si OBS, sehingga gua akan mengcapture instrumen masing-masing dari personil band itu menggunakan DAW. DAW yang gue pakai adalah Studio One ya, gitu. Gue capture-nya di DAW gitu, di DAW Studio One. Nah dari DAW gue tembak ke OBS. Nah di OBS itu kedetek lah sound card ini
fokus right. Nah begitu. Gimana caranya nembak jauh ke OBS? Entar ya, pelan-pelan gue kasih tahu. Oke, jadi dua alat ini harus dimiliki soundcard-nya ya. Terkecuali teman-teman pakai soundcard yang multi channel, ya banyak inputan, tapi dia ada loopnya, nggak usah lagi pakai ini, gitu. Ya. Nah, lalu ini apa? Nah, ini adalah mic booster. Bentar, gua harus ada doping dulu buat ini ngomong. Wah, doping gua harus ini nih, ngebul dulu, ngebul. Nah, ini itu namanya mic booster. Jadi tujuannya apa? Gini, gue pakai mic dynamic AKG D5, ya kan? Kenapa gue pakai mic dynamic AKG D5? Tujuannya adalah agar sensitivitasnya nggak terlalu, range-nya apa ya dibilangnya, sensitivitasnya nggak terlalu lebar. Nah, sehingga nih kayak suara Ono lagi nyeting motor, ada nyeting motor sama suasana yang di sininya itu nggak masuk ke mic begitu. Makanya gue pakai D5. Akan tetapi mic dynamic itu kurang gain. Nah, bisa sih dengan antisipasinya menaikkan gain di mari nih di soundcardnya. Tetapi kalau gue naikin gain itu noise floor-nya naik. Nah, bermasalahan di situ. Nah, untuk mensiasatinya gue pakai mic booster. Gitu, mic booster tujuannya untuk menaikkan sensitivitasnya naik, tapi dia nggak lebar. Nah, gainnya dia nambah. Jadi mic booster itu menambah gain. Gitu. Apakah dengan adanya mic booster akan jadi sensitif banget dong sama kayak mic kondensor? Enggak, beda gitu. Karena sensitivitasnya tadi dibilang bahwa dia nggak lebar, sensitivitasnya tidak lebar gitu, gainnya yang naik gitu. Jadi gue butuh gainnya, dan dengan gue pakai ini gain naik, noise floornya nggak ikutan naik. Nah, di gain yang potensio gain yang di soundcard ini gue nggak terlalu tinggi, gue pakai di angka 9 gitu. Itu udah jos banget, udah tebel gitu loh. Nah, terus butuh gear apa lagi? Ya pastinya laptop lah ya. Laptop yang gue pakai ya biasa lah, gue pakai laptop i7 ya. i7 dia RAM-nya udah gua upgrade jadi 16, itu udah jos banget. i7 tau lah, core-nya gua nggak usah gue sebutin, udah paham lah ya. Dia Nitro 5, dah gitu aja ya. Soalnya banyak senior yang keren-keren, apalagi pada senangnya MacBook. Gue belum bisa, jadi gue skip, malu gue jelasinnya. And then gue baru kulitnya dulu ya. Ini gue kasih lihat dimana gua caranya, apakah dari sini masuk semua terus gua keluar RL masuk ke mixer. Nih mixer belum ada, enggak. Kenapa? Gua khawatir kan nanti terjadi latensi. Nah, terus gimana bang? Kenapa terjadi latensi? Karena banyak inputan dan pakai banyak efek. Komputer gua nggak mampu latensi, sehingga gua nggak mau untuk ngambil RL-nya doang. RL-nya mana nih? RL-nya nih. Atau gue manfaatin output ini nih. Gue nggak mau, karena akan ada latensi di sini. Delay gitu. Jadi kasihan yang main di sini ntar ya. Nah, terus gimana? Gue mensiasatinya, gue bikin kabel splitter. Nih. Nah, ini splitter. Jadi dari mic nih masuk nih mic. Nih, ini mic nih. Terus dari sini gue pecah. Ini masuk ke soundcard. Nah, yang ini sorry ya, mixernya belum datang karena teman-teman pada belum datang. Ini gue masukin ke mixer nih, jepret gitu. Pun demikian kepada instrumen yang lainnya. Contoh misalkan gitar, gue pakai DI. Kenapa pakai DI? Karena kan biar dia, kalau gitar kan dia unbalance, ya kan? Gue pakai DI biar dia balance gitu. Nah, dari balance ini nih keluar, gua bikin lagi splitter tuh.
artinya butuh DI. Kalau gua ngambil dari yang apa namanya ini paralelan yang dari DI, dia sama aja, dia unbalance. Jadi gua ngambilnya dari yang udah balance terus gua splitter. Nah, udah kebayang dong ya. Jadi kalau mic gue tetap pakai splitter, gitar gue pakai DI. Nah, terus bagaimana drum? Drum kan itu dia udah balance. Drum elektrik ya, dalam hal ini drum elektrik, dia udah balance dan gue nggak pakai DI tapi gue langsung splitter. Mana drum? Ya pokoknya gue langsung pakai splitter. Nih drumnya belum datang nih, biasanya di sini nih. Dari drum gue rubah nih. Nih, ini kita pakai drum Roland TD1KF. Nah, colokannya kan dia 3,5 nih. Nah, dari sini gue rubah nih, gue bikin jadi mana dia? Mana? Nah, nih XLR. Jadi inputannya 3,5, gue outputnya gue kasih XLR. Nah, dari XLR ini nih gue bikin nih splitter jadi 2 tuh kan nih. Nah, ada 2 tuh. Nah, ini masuk ke sound card, ini masuk ke apa namanya, mixer, begitu loh ya. Bagaimana dengan keyboard? Nah, keyboard ini biasa di mari. Nah, keyboard kan ada 2 tuh biasanya tuh ya. Ada X, ada L, ada R. Nah, L-nya gue masukin ke sound card. Kenapa nggak pakai DI atau gue splitter? Karena di satu dia ada LR-nya, kedua keyboard itu udah balance, jadi bisa gue langsung masuk kemari. Satu lagi yang itu kan LR, L-nya katakanlah gue masukin ke sound card, R-nya gue masukin ke mixer. Begitu loh. Terus gimana dengan keyboard yang nggak ada LR-nya, dia cuma satu output? Caranya kita butuh mixer yang ada aux-nya minimal aux 4. Kenapa harus 4? Karena kita kalau live 1, 2, 3 itu gue pakai buat monitor. Nah, satu lagi buat aux itu yang untuk keyboard gue tembak kemari. Begitu. Oke? Nah, efek nggak usah gue sebutin lah. Kalau efek kan tergantung teman-teman mau pakai efek apa kan gitu ya. Ini gue cuma ece-ece ini, rakitan semua nih. Oke, itu gue kasih tahu dulu kulit-kulitnya ya, gimana caranya untuk live streaming ya. Oh, satu lagi. Nah, itu kan baru kita ngomongin tentang mengcapture audio. Terus gambarnya gimana? Nah, gambarnya gue pakai capture card. Teman-teman harus ada punya capture card. Nah, ini gue pakai yang ini, yang murah nih, video capture card with loop ya. Kenapa gue pakai with loop? Karena sebelumnya gue kalau mau live streaming talk show butuh monitor, jadi gue pakai with loop. Yang pakai nggak ada with loop juga nggak apa-apa, bisa gitu. Artinya butuh video capture card. Nah, nih kabelnya HDMI kalau bisa HDMI itu maksimal 10 meter, karena lebih dari itu dia jadi gambarnya kurang maksimal. Oke, gue pakai kabel HDMI 10 meter yang 4K 4K, jadi gambarnya udah bagus gitu, udah full HD. Nah, ini tembak ke sono. Kameranya mana? Kameranya belum dipasang. Nah, ini dia kabel ujungnya. Nah, biasanya gue taruh di sini tuh di situ. Jadi kamera standby situ, nembak baru capture sama OBS. Nah, gambar udah dapet. Tadi yang gue bilang, gue capture audionya dari DAW Studio One, tembaklah ke OBS. Dari OBS ketemu dah tuh antara audio sama gambar, sehingga menghasilkanlah live streaming musik gitu, kayak konser tuh, kayak konser tuh ada nyala-nyala lampunya gitu nih viewnya. Dan jangan lupa kalau kemarin nih ketemu dengan abang ini nih, tuh yoi. Kalau ketemu abang ini ya langsung dibayain biar dapat diskon. Namanya Abang Marco Polo Costa Rica Marlonaldo. Ya, itu dia.
Itu gue baru kasih kulitnya doang, routing lengkapnya ntar ya. Mana sih nih? Salah nih, gue mau kelihatan muka gue dulu. Nah, itu loh. Dan perlu diketahui ini gue kerjain sendiri. Kenapa gue kerjain sendiri? Jago? Bukan, karena gue belum bisa bayar orang. Ya, kalau gue udah sebesar kayak tim-tim Jogja Project, baru gue bisa bayar orang. Doain aja ya, biar ada endorsean gitu. Oke, ya itu aja yang bisa gue sampein ya, sahabat Bekasipedia. Maka stay tune terus di channelnya itu Bekasipedia TV bersama gue Jape Jawa Rampe. Ngomong-ngomong nih ada musik nih, ya kan? Semoga nggak kena copyright ya. Kalaupun kena CR minimal berbagi. Oke, see you, bye bye.